Malam pertama seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan bagi setiap pengantin baru. Namun, bagi Siti, seorang TKW sederhana asal Jawa Tengah yang baru saja menikah dengan majikannya, Malik, seorang pria kaya asal Afrika, malam itu justru menjadi titik awal dari keguncangan batin yang tak pernah ia bayangkan. Permintaan mengejutkan dari sang suami membuatnya terdiam. Hatinya terhimpit antara cinta, tanggung jawab, dan rasa takut yang membara. Hidupnya memang telah berubah karena mahar miliaran yang diterimanya. Tetapi, apakah semua harta itu cukup untuk menebus luka dan rahasia besar yang mulai terkuak? Pertanyaan itu yang akan membawa kita kembali ke awal kisahnya saat langkah Siti menapaki jalan penuh harapan di negeri asing jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Sebelum kita lanjut ceritanya, ayo di-subscribe dulu, biar admin tambah semangat bikin kontennya. Tonton video ini sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada plot twist yang tak terduga dan mengharukan. Jangan lupa like dan komen kalian dari kota mana aja nih. Nah, sekarang yuk kita lanjut ceritanya. Matahari pagi menembus celah-celah dedaunan jati yang tumbuh di sepanjang jalan desa. Suasana sederhana itu menjadi saksi kehidupan Siti, seorang gadis muda berusia awal 20-an dari sebuah dusun kecil di Jawa Tengah. Hidupnya tidak pernah jauh dari sawah, ladang, dan suara ayam yang berkokok setiap subuh. Bagi Siti, desa adalah rumah yang penuh kenangan, namun juga tempat yang memaksa dirinya menguatkan hati untuk meninggalkan semuanya demi mencari jalan keluar dari kesulitan yang tak kunjung berakhir. Sejak kecil, Siti terbiasa melihat ibunya menjual sayuran seadanya di pasar, sementara ayahnya bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang seringkali hanya cukup untuk membeli beras sehari. Adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah dasar, seringkali harus bergantian memakai seragam karena keterbatasan uang. Siti sebagai anak sulung merasa memikul tanggung jawab lebih besar. Dalam diam, ia menelan segala rasa sakit ketika melihat ibunya menahan lapar demi memastikan anak-anaknya tetap bisa makan. "Bu, kalau aku berangkat ke luar negeri, apakah ibu rela?" tanya Siti suatu malam, ketika lampu minyak menjadi satu-satunya cahaya di ruang kecil mereka. Ibunya terdiam. Wajahnya menunduk, seolah ingin menolak, tapi kenyataan hidup lebih keras dari kata-kata. "Nak, ibu ingin kau tetap di sini, tapi ibu juga tahu kita butuh biaya. Kalau itu yang kau pilih, ibu hanya bisa mendoakan agar Allah melindungimu." Hati Siti tercekat mendengar jawaban itu. Ia tahu keputusan ini bukan hal kecil. Menjadi TKW berarti meninggalkan tanah kelahiran, menghadapi resiko yang tak terbayangkan, dan berhadapan dengan majikan yang belum tentu baik. Namun harapan untuk melihat adik-adiknya bisa sekolah lebih tinggi mendorongnya mengambil langkah yang selama ini hanya menjadi bisikan di hatinya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu, jalan desa dipenuhi tetangga yang ikut mengantar. Ada yang memberi semangat, ada pula yang berbisik penuh keraguan. "Kasihan Siti, semoga dia tidak mendapat majikan kejam," ucap seorang ibu pada temannya. Kalimat itu sempat membuat hati Siti gentar, namun ia genggam erat tas lusuh berisi pakaian sederhana dan beberapa doa dari ibunya. "Jaga dirimu baik-baik, Nak," suara ayahnya bergetar, seolah menahan tangis. Tangan keriputnya menggenggam erat tangan Siti. "Ingat, kau pergi bukan untuk dirimu sendiri, tapi demi keluarga." Air mata Siti jatuh tanpa bisa ia bendung. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah panggung kecil yang selama ini menjadi tempat berlindungnya. Perjalanan panjang membawa Siti ke negeri asing yang penuh cukikan. Dari balik jendela pesawat, ia menatap awan putih yang seakan memberi isyarat bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Sesampainya di bandara tujuan, hawa panas menyergap. Bahasa yang terdengar asing di telinganya membuatnya semakin gugup. Hanya doa yang ia panjatkan berulang kali agar dipertemukan dengan orang baik. Hari pertama bekerja menjadi ujian tersendiri. Rumah besar dengan dinding tinggi menjulang membuatnya merasa kecil. Siti diperkenalkan pada majikan yang ternyata seorang pria Afrika bernama David. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap, dan matanya tajam namun teduh. Awalnya Siti hanya menunduk, takut salah bicara. Namun David menyapanya dengan senyuman hangat. "Welcome Siti," katanya dalam bahasa Inggris yang perlahan ia bisa pahami. "This is your home now.
Kalimat itu membuat Siti sedikit lega. Meski masih canggung, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Tidak ada nada kasar, tidak ada tatapan merendahkan. Hari-hari berlalu, Siti bekerja dengan penuh ketulusan. Ia membersihkan rumah, memasak, dan merawat kebun kecil di belakang. Berbeda dengan cerita-cerita seram yang sering ia dengar tentang TKW, majikannya justru memperlakukan dirinya dengan baik. Sesekali mereka berbincang meski dengan bahasa terbata-bata. Dari situlah, Siti mulai melihat sisi lain kehidupan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan setiap hari, kerinduan pada keluarga kerap menghantam di malam hari. Ia sering duduk di tepi lanjang, menatap foto ibunya yang sudah mulai kusam. "Bu, Siti kuat di sini. Tunggu saja, suatu hari Siti akan pulang membawa kebahagiaan." Langkah besar sudah ia ambil. Jalan panjang baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Namun ia yakin Tuhan menuliskan takdir yang harus ia jalani dengan hati tabah. Babak pertama dari perjalanan hidup Siti telah dimulai. Sebuah kisah yang akan membawanya dari desa kecil di Jawa Tengah menuju perjalanan penuh cinta, air mata, dan kejutan tak terduga. Hari-hari Siti di negeri asing semakin terasa berbeda dari bayangannya dulu. Pekerjaan rumah memang banyak, tapi ia sudah terbiasa. Tangan yang sejak kecil terlatih membantu ibunya di dapur dan mencuci pakaian di sungai membuat pekerjaan kini terasa lebih ringan. Bedanya, kali ini ia melakukannya di rumah besar dengan lantai marmer yang berkilau dan dapur yang penuh dengan peralatan modern yang awalnya membuatnya bingung. David, sang majikan, seringkali memperhatikannya bekerja. Bukan dengan tatapan kasar atau merendahkan, melainkan dengan rasa hormat yang jarang ia temui. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah memukul, bahkan selalu mengucapkan terima kasih meskipun hanya untuk hal kecil. "Thank you, Siti," ucapnya setiap kali Siti selesai menata makanan di meja. Dua kata sederhana itu selalu membuat hati Siti hangat, karena ia tahu banyak teman senasibnya di luar sana yang justru diperlakukan sebaliknya. Perlahan, keakraban tumbuh di antara mereka. Siti memang menjaga jarak, sadar posisinya hanyalah seorang pekerja. Namun David selalu berusaha menjembatani kesenjangan itu. Ia mengajarkan beberapa kata bahasa setempat agar Siti lebih mudah berkomunikasi. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, ia bahkan mengajaknya duduk di taman belakang rumah. "Siti, you are strong," katanya sambil menatap pohon yang rimbun. "Most women would complain, but you never do." Siti hanya tersenyum kikuk. Ia tidak pandai menjawab dalam bahasa Inggris. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya kerja untuk keluarga." David menoleh, lalu mengangguk pelan. "Family, that is beautiful." Kalimat singkat itu menanjuk di hati Siti. Ada kehangatan yang berbeda dari tatapan pria itu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah majikannya hanya sekedar menghormati dirinya sebagai pekerja, atau ada hal lain yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Di tengah kesibukannya, Siti sering menerima surat dari ibunya di kampung. Surat-surat itu ditulis dengan tulisan tangan sederhana, kadang tinta ballpointnya samar karena kertas murah yang mereka gunakan. Isinya selalu penuh doa dan kabar tentang adik-adiknya. "Siti, uangmu sudah sampai. Adikmu bisa bayar uang sekolah. Terima kasih, Nak. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu selalu rindu." Setiap kali membaca surat itu, air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. Semua lelahnya terbayar hanya dengan membayangkan wajah ibunya tersenyum lega. Di dalam hati ia berjanji, ia tidak akan menyerah meskipun jauh dari tanah kelahiran. Namun tanpa ia sadari, perhatian David padanya semakin dalam. Ia sering menanyakan kabar keluarga Siti, bahkan suatu ketika, ia memberikan sejumlah uang tambahan dengan alasan bonus kecil, agar Siti bisa mengirim lebih banyak ke kampung. Awalnya Siti menolak, tetapi David meyakinkan bahwa itu tulus. Hingga pada suatu malam, ketika Siti sedang membereskan ruang tamu, David datang dengan ekspresi serius. "Siti, I want to talk." Siti menunduk gugup. "Yes, sir." David duduk di sofa lalu memandanginya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Not sir, call me David." Siti membeku. Ada getar aneh di dadanya. "David," ucapnya pelan, merasa canggung.
Pria itu tersenyum tipis lalu menghela napas panjang. You are not just a worker to me. You are special. I want to marry you. Kata-kata itu menghantam hati Siti seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, seakan tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Menikah dengan majikannya, seorang pria dari budaya dan bangsa yang berbeda jauh darinya. Tubuhnya gemetar. Ia menunduk, lalu menitikkan air mata tanpa sadar. Bukan karena marah, melainkan karena hatinya diliputi kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. David, saya orang desa. Saya hanya pembantu. Suaranya bergetar, tercampur logat Jawa yang kental. Namun David menggeleng. No, you are kind, honest, strong. Money and status are nothing. I want you, Siti. I love you. Hati Siti berperang hebat. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena mendapat cinta dari seorang pria baik yang begitu menghargai dirinya. Di sisi lain, bayangan tentang keluarga, tetangga, bahkan pandangan masyarakat di kampung membuatnya takut. Bagaimana nanti orang-orang memandangnya? Bagaimana jika ibunya berkeberatan? Malam itu, Siti menangis di kamarnya. Air matanya membasahi bantal lusuh. Ia menatap foto ibunya seakan meminta restu meski jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Bu, apa yang harus Siti lakukan? Hari-hari berikutnya terasa berat. David tetap bersikap normal, tidak memaksa, tetapi tatapannya selalu penuh kesungguhan. Hingga pada akhirnya ia mengambil langkah lebih jauh. Ia menuliskan sebuah surat resmi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meminta izin langsung kepada keluarga Siti di desa untuk meminangnya. Surat itu tiba melalui pos, dibaca dengan penuh haru oleh Ibu Siti. Perempuan tua itu nyaris tidak percaya. Nak, ini benar, tanyanya saat berbicara melalui telepon dengan suara terbata-bata. Siti hanya bisa mengangguk meski air mata menetes deras. Ibu, Siti bingung, tapi dia baik, Bu, sangat baik. Di ujung telepon, ibunya terdiam lama, hanya isak tangis kecil yang terdengar. Kalau dia benar-benar tulus, ibu hanya bisa mendoakan. Jangan sampai kau disakiti, Nak. Ingat, hidupmu bukan untuk harta semata. Restu itu membuat hati Siti sedikit tenang, meski masih ada keraguan besar di dalam dadanya. Dan tepat pada suatu malam yang hening, David datang lagi dengan cincin sederhana di tangannya. Ia menatap Siti dengan mata bergetar, penuh harapan. Siti, will you marry me? Hati Siti bergetar hebat. Inilah momen yang akan mengubah jalan hidupnya. Antara menerima cinta yang tulus namun penuh tantangan, atau menolak dan kembali menjadi seorang pekerja biasa. Dalam diam, Siti menyadari takdir sedang mengetuk pintunya. Kabar lamaran David menyebar dengan cepat baik di lingkungan tempat tinggalnya di negeri asing maupun di desa kecil tempat keluarga Siti tinggal. Bagi banyak orang, hal itu terasa mustahil. Seorang tenaga kerja wanita dari Jawa Tengah yang sederhana menikah dengan pria kaya asal Afrika yang terhormat. Berita itu membuat sebagian orang terkejut, sebagian lagi menaruh iri, bahkan ada yang terang-terangan mencibir. Ih, masa iya? Anak desa kok bisa sampai dipinang orang kaya? Bisik seorang tetangga di pasar. Jangan-jangan cuma main-main, sambung yang lain dengan nada meremehkan. Namun Siti tidak peduli. Ia tahu jalan hidupnya memang tidak pernah mudah, dan orang-orang hanya akan melihat dari luar tanpa benar-benar memahami perjuangan. Hari pernikahan pun tiba. Meski dilangsungkan sederhana di negeri tempat David tinggal, suasananya begitu sakral. Beberapa sahabat dekat David hadir, sementara keluarga Siti hanya bisa menyaksikan melalui panggilan video. Meski layar ponsel kecil, wajah ibunya yang berlinang air mata tetap terasa hangat. Nak, ibu bangga sekali padamu. Kau tetap jadi anak ibu, apapun yang terjadi. Suara ibunya bergetar. Siti menahan tangis ketika mengenakan gaun putih sederhana. David dengan jas hitam rapi berdiri di sisinya sambil menggenggam cincin. Saat akad berlangsung, suasana terasa hening dan hikmat. Dengan lantang David mengucapkan ijab kabul dan seketika Siti resmi menjadi istrinya.
Yang paling menggemparkan adalah ketika David menyerahkan mahar. Jumlahnya tidak main-main, 75 miliar rupiah. Angka itu membuat semua orang terperanjat. Bahkan para saksi yang hadir tak bisa menutupi keterkejutannya. Siti hanya bisa terisak, bukan karena uang itu, melainkan karena ia merasa begitu dihargai. "Kenapa sebesar ini?" bisiknya pelan pada David setelah prosesi usai. David menatapnya lembut. "Because you are priceless. No money can match your value, Siti." Kalimat itu menembus jantungnya. Ia merasa seperti mimpi. Seorang gadis desa yang dulu terbiasa menahan lapar, kini diperlakukan bak permata berharga. Setelah pesta kecil usai, malam itu menjadi momen yang paling ditunggu sekaligus menegangkan. Malam pertama. Siti duduk di tepi ranjang besar yang dihiasi bunga mawar putih. Hatinya berdebar tak karuan. Rasa bahagia bercampur gugup membuat tangannya dingin. David masuk dengan senyum hangat, namun kali ini ada sorot mata berbeda yang belum pernah Siti lihat sebelumnya. Ia duduk di samping Siti, menggenggam tangannya erat. "Siti," suaranya pelan namun tegas. "Aku ingin meminta sesuatu darimu malam ini." Siti menunduk, pipinya memanas. Ia sudah membayangkan malam pertama akan penuh rasa canggung tapi tetap indah. Namun ada suara David membuatnya penasaran sekaligus khawatir. "Apa itu?" tanya Siti dengan suara nyaris berbisik. David menghela napas panjang, lalu menatap dalam ke matanya. "Aku ingin kau berjanji, jika suatu hari aku memintamu meninggalkan semua harta ini, bahkan mahar yang sudah kuberikan, kau harus rela. Aku ingin tahu bahwa cintamu padaku bukan karena uang." Darah Siti serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu menghantam batinnya lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Ia terdiam, bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. "Mengapa kau meminta hal seperti itu?" Akhirnya Siti berbisik, air matanya mulai menggenangi. David tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. "Karena aku pernah dikhianati. Aku pernah melihat orang mendekatiku hanya karena kekayaan. Aku tidak mau itu terjadi lagi. Aku ingin kau membuktikan bahwa cintamu padaku tulus." Siti tercekat. Hatinya seakan ditarik kedua arah. Di satu sisi, ia mengerti luka yang dirasakan suaminya. Namun di sisi lain, permintaan itu terasa menyesakan. Bagaimana mungkin di malam pernikahan yang seharusnya indah, ia harus mendengar hal seperti ini? Ia menunduk, air matanya menetes membasahi gaun. "Aku menikah denganmu bukan karena uang, David. Aku tidak pernah membayangkan mendapat mahar sebesar itu. Aku hanya ingin hidup sederhana, ingin membahagiakan keluargaku, tapi permintaanmu membuatku takut. Seolah-olah cintaku masih kau ragukan." David mengangkat wajahnya dengan lembut, menyeka air mata Siti. "Bukan aku meragukanmu. Aku hanya ingin mendengar janji darimu, agar hatiku tenang." Malam itu, suasana yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi lautan emosi yang rumit. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menangis terisak-isak, bukan karena ia tidak mencintai David, tapi karena ia merasa dibebani ujian berat di awal pernikahan. Di luar kamar, angin malam berhembus pelan. Bulan bersinar terang seakan menjadi saksi dari pergulatan hati seorang gadis desa yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga tentang ujian dan janji yang tak terduga. Malam pertama itu meninggalkan luka halus di hati Siti. Luka yang kelak akan membuka jalan pada konflik lebih besar di hari-hari berikutnya. Pagi setelah pernikahan seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan. Namun, bagi Siti, suasana itu justru terasa berat. Matanya sembab karena semalaman menangis. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya kini hilang. Ia masih memikirkan kata-kata David di malam pertama. Janji untuk rela meninggalkan semua harta jika suatu hari diminta. Setiap kali mengingatnya,
Dada Siti sesak. Bukankah pernikahan seharusnya dimulai dengan keyakinan, bukan keraguan? Bukankah cinta seharusnya tumbuh dari saling percaya, bukan dari ujian yang membebani hati? David masuk ke kamar dengan membawa nampan berisi sarapan. Ia tersenyum lembut, seolah ingin mencairkan suasana. "Good morning, my wife." Siti menoleh, mencoba tersenyum meski hatinya masih perih. "Morning." David duduk di sampingnya. "Siti, forgive me. I didn't mean to hurt you last night." Air mata kembali mengalir di pipi Siti. Ia menunduk, suaranya bergetar. "Kenapa harus ada permintaan seperti itu, David? Aku bukan orang yang datang padamu demi uang. Kalau hanya karena harta, aku bisa memilih jalan lain. Tapi aku menerima lamaranmu karena hatiku percaya, karena aku melihat ketulusanmu." David terdiam, tangannya menggenggam tangan Siti erat-erat. "I know, but please understand me. I was betrayed before. Someone I loved left me when I lost everything for a while. Since then, I cannot live without this promise." Pengakuan itu membuat Siti terhenyak. Jadi benar, ada luka masa lalu yang membentuk David menjadi seperti ini. Ia ingin percaya, tetapi rasa sakit di hatinya belum hilang. Hari-hari setelahnya berjalan penuh ketegangan. Siti tetap menjalankan tugas sebagai seorang istri, menyiapkan makanan, merapikan rumah, menemani David saat ada waktu senggang. Namun ada jarak tipis yang tak terlihat di antara mereka. Setiap kali menatap wajah David, Siti selalu teringat pada permintaan itu. Hatinya gamang, seolah cinta yang baru ia genggam sudah diuji terlalu berat. Beberapa minggu setelah pernikahan, David mengajak Siti menghadiri jamuan makan malam bersama kolega bisnisnya. Siti mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Meski penampilannya anggun, rasa gugup tak bisa ia sembunyikan. Ia sadar banyak pasang mata yang memandanginya dengan heran. Bisikan-bisikan terdengar di sudut ruangan. "Benarkah itu istrinya? Katanya hanya pembantu, tidak mungkin." Siti menunduk, hatinya kembali tergores. Namun David menggenggam tangannya dengan bangga, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa pilihannya tidak salah. "This is my wife, Siti." Kata-kata itu membuat Siti meneteskan air mata diam-diam. Ia merasa dilindungi, tapi bayangan permintaan malam pertama terus menghantuinya. Setelah acara usai, dalam perjalanan pulang, Siti memberanikan diri bertanya, "David, apakah aku akan selalu diuji dengan keraguan? Apakah bagimu, aku tidak cukup hanya dengan menjadi diriku sendiri?" David menatapnya lama, lalu menghela napas. "Siti, aku percaya padamu. Tapi hatiku masih terluka. Aku takut kehilangan lagi. Itulah kenapa aku butuh janji itu." Siti menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Kalau begitu, cintamu padaku belum sepenuhnya utuh. Kau menikahiku, tapi kau masih terikat masa lalu. Dan aku yang harus menanggung bebannya." Malam-malam berikutnya, Siti sering duduk sendirian di balkon kamar, menatap langit penuh bintang. Dalam hatinya, ia berbicara pada ibunya. "Bu, Siti sudah menjadi istri. Hidup tampak indah dari luar, tapi hati ini terasa kosong. Siti bingung, apakah ini takdir atau ujian?" Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan tangis. Rasa bahagia yang baru sebentar ia rasakan, kini tercampur pahit dengan ketidakpastian. Suatu malam, David mendekatinya di balkon. Ia membawa selimut dan menyelimutkan tubuh Siti. "You are cold," katanya pelan. Siti menoleh dengan mata basah. "Aku tidak butuh selimut, David. Aku butuh keyakinan darimu. Aku butuh cinta yang tidak mengharuskanku membuktikan apa lagi." David terdiam lama, sorot matanya menunjukkan ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Siti, aku ingin jujur. Permintaanku malam itu bukan hanya karena masa lalu. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan padamu." Degupan jantung Siti seketika memburu. "Apa itu?" tanyanya dengan suara gemetar.
David menunduk, enggan menatap mata istrinya. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi kau harus percaya. Semua ini untuk melindungimu. Ucapan itu membuat Siti semakin bingung. Melindunginya? Dari apa? Bukankah mereka baru saja menikah? Bukankah seharusnya kehidupan baru ini dipenuhi kebahagiaan, bukan rahasia yang menakutkan? Malam itu juga, Siti kembali menangis dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa pernikahannya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ada luka, ada rahasia, ada beban yang harus ia tanggung. Dan luka itu semakin dalam setiap kali ia mengingat wajah ibunya di kampung. Bu, andai ibu tahu betapa sulitnya hati ini bertahan. Hari demi hari berlalu. Siti masih berusaha tegar. Ia sadar jalan pernikahannya baru saja dimulai, namun sudah penuh ujian. Pertanyaan terus bergema di hatinya. Apakah ia kuat menghadapi semuanya? Atau justru cinta ini akan runtuh sebelum sempat ia genggam dengan utuh? Luka di balik bahagia itu terus menganga, menunggu saatnya terbuka lebar bersama rahasia yang perlahan muncul dari bayangan masa lalu David. Angin malam bertiup lembut di halaman rumah besar itu. Siti berdiri menatap langit, matanya menerawang jauh, seolah ingin mencari jawaban pada bintang-bintang yang bersinar redup. Semuanya terasa seperti mimpi yang panjang. Sejak hari ia mengucap ijab kabul dengan pria asing yang dulu hanya ia kenal sebagai majikan, kehidupannya berubah drastis. Bukan hanya tentang harta, bukan pula tentang rumah mewah atau kekayaan yang kini mengelilinginya, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ujian hidup yang mengajarkan arti keberanian dan pilihan. Hari-hari setelah pernikahan tidak pernah sederhana. Malam pertama itu masih jelas terpatri dalam ingatannya. Waktu suaminya, Malik, mengungkapkan permintaan yang mengejutkan, Siti merasa seperti diseret ke jurang gelap. Permintaan itu bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan sebuah pintu menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sempat terguncang, sempat ingin menyerah, bahkan sempat ingin kembali pulang ke tanah Jawa dengan segala luka yang ia bawa. Namun, waktu berjalan, ia belajar menerima kenyataan bahwa pernikahan bukan sekadar tentang cinta dan kemewahan. Pernikahan adalah tanggung jawab, pengorbanan, juga keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Hari ini, duduk di kursi kayu di taman rumah besar itu, Siti menutup matanya sejenak. Angin membawa aroma bunga melati yang sengaja ditanam Malik untuk mengingatkan Siti pada kampung halamannya. Ia teringat wajah ibunya, keriput yang dalam, mata penuh kasih, dan tangan kasar yang selalu memeluknya hangat. Dahulu, alasan Siti merantau ke negeri jauh hanyalah untuk membuat ibunya tersenyum lega, agar adik-adiknya tidak lagi kelaparan, agar rumah reyot di kampung bisa direnovasi meski sedikit demi sedikit. Kini, ia tak lagi hanya sekadar anak desa yang berjuang di tanah asing. Ia adalah seorang istri dari lelaki kaya yang mencintainya dengan cara berbeda. Kadang membingungkan, kadang menyakitkan, namun nyata. Malik memang keras, tetapi di balik sikapnya yang tegas, ia menyimpan luka lama yang perlahan Siti pahami. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Malik muncul dengan setelan sederhana, jauh dari kesan seorang miliarder. Tatapannya jatuh pada Siti yang masih termenung. "Kau terlihat lelah," katanya pelan. Siti membuka mata, menoleh lalu tersenyum samar. "Aku hanya memikirkan banyak hal," jawabnya lirih. Malik duduk di sampingnya, terdiam sejenak. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia berkata, "Aku tahu aku membuatmu terkejut dengan permintaan di malam pertama itu. Aku tahu hatimu terluka, tapi aku tidak ingin berbohong padamu. Aku ingin kau mengenalku dengan segala sisi gelapku, bukan hanya kemewahan yang kulimpahkan." Siti menunduk, jari-jarinya meremas ujung kain gaun. Ia ingat jelas saat Malik meminta sesuatu yang hampir tak bisa ia terima. Namun setelah perdebatan panjang, tangis dan doa tanpa henti, ia mulai menyadari bahwa Malik bukan sedang menguji cintanya, melainkan menguji dirinya sendiri.
Aku marah waktu itu, ucap Siti akhirnya, suaranya bergetar. Aku merasa dikhianati, merasa kau hanya ingin menjadikanku boneka. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku mengerti. Ada rasa takut dalam dirimu. Kau takut kehilangan, kau takut dikhianati, kau takut disakiti. Aku tahu karena aku juga pernah merasakannya. Malik menoleh, matanya berkaca-kaca. Pria itu jarang sekali menampakkan kelemahan, namun di hadapan Siti, ia tak lagi menyembunyikan apapun. Aku kehilangan orang yang paling kucintai di masa lalu, ujar Malik dengan suara pelan. Aku takut itu terjadi lagi. Itulah kenapa aku memberimu syarat aneh itu, agar aku yakin kau bertahan. Tapi aku salah. Cinta bukan tentang syarat, bukan tentang ketakutan. Cinta adalah keberanian untuk percaya. Siti terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia meraih tangan Malik, menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia merasa hatinya benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya, kehidupan Siti berubah arah. Ia tidak lagi merasa sebagai tamu dalam rumah besar itu. Ia mulai memimpin yayasan yang didirikan atas namanya, membantu para perempuan desa dari tanah kelahirannya yang ingin bekerja di luar negeri agar tidak tertipu agen palsu. Ia menyalurkan sebagian mahar besar yang Malik berikan untuk membuka sekolah keterampilan, agar anak-anak di desanya memiliki masa depan yang lebih baik. Ia tahu hidup mewah hanyalah sementara, yang abadi adalah kebaikan yang tertinggal setelah seseorang pergi. Waktu berjalan, musim berganti. Pada suatu sore saat matahari condong ke barat, Siti berdiri di beranda rumah bersama Malik. Angin membawa aroma laut dari kejauhan. Mereka menatap horizon seolah sedang menatap masa depan. Aku masih sering takut, bisik Malik menatap jauh. Siti meraih tangannya lagi, kali ini lebih kuat, lebih mantap. Jangan takut, kita akan melaluinya bersama. Kau tidak lagi sendiri. Malam itu, di balik cahaya rembulan, Siti berdoa dalam hati. Ia bersyukur meski perjalanannya penuh air mata, meski jalan yang dilalui tidak mudah, pada akhirnya ia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar uang miliaran. Keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dan di sanalah kisahnya berlanjut, bukan akhir, melainkan awal baru bagi seorang perempuan desa yang berani menantang dunia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita dari video ini bisa menginspirasi kita semua dan merubah cara pandang kita menjadi lebih baik. Nantikan konten-konten berikutnya ya. Selamat beraktivitas.